Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. Kompetisi Juragan Zaman Now Season 2 telah selesai. 36 peserta sudah melalui berbagai tahapan dan kompetisi, serta sudah terpilih 12 peserta terjuragan. Inilah ke-12 peserta terjuragan Juragan Zaman Now Season 2. Pemenang dari Juragan Zaman Now adalah Trihandayani Rajapatin. Wow, banyak. Chef Anthony dari Tokyo. Ibu Teti Nyonya Punya. Aisyah Cake Cookies. Adalah 4 saudara. Brebes Milik. Wow. Markona. Salim Dawet Semayu. Sue Orajam. Ibu ya, Pak? Pak Jojo. Wow. Dan of course Mbak Nail Juragan Zaman Now. Banyak cerita unik, pengalaman, dan suka duka yang dirasakan oleh para peserta. Untuk itu, kami akan mengulas berbagai cerita para peserta sepanjang kompetisi Juragan Zaman Now Season 2 kali ini. Cerita apa saja yang terjadi dalam Juragan Zaman Now Season 2? Inilah episode highlight Juragan Zaman Now Season 2. Naruh SPG-nya berapa hari, izin CPNS. Tapi menyesal harus ada itu sih. Di balik kesuksesan Juragan Zaman Now Season 2, banyak kisah di balik layar. Dimulai dari tahap persiapan, yaitu melalui mentoring lapangan oleh para coach. Sembari melakukan mentoring lapangan, Coach Tom tertantang untuk ikut mencoba membantu kegiatan produksi, seperti mengulek bumbu kacang dan meracik jamu. Oke, habis itu? Enggak, jahenya tadi ketinggalan. Oh, ini jahe. Jahe ambil berapa? Jamu poha ini memang langsung kelihatan ini adalah rempah-rempah asli yang dikeringkan. Potensi bisnisnya masih sangat besar karena yang minum orang-orang Indonesia, apalagi uniqueness-nya adalah menambah stamina. Berbeda dengan Coach Tom, Coach Dewa memiliki kesan tersendiri ketika melakukan mentoring lapangan. Ini menunya bebek goreng, bebek bakar, ayam penyet, tapi semuanya betul-betul. Iya, ini hanya pendamping. Dari segi produk, saya agak komen karena memang enak, dari segi sampahnya juga masuk gitu ya. Isu yang saya soroti ada dari segi pengembangan. Harapan saya sih, nasi tutuk oncom ini setelah Juragan Zaman Now bisa benar-benar scale up. Gak cuma sekedar 3 atau 4 cabang, tapi puluhan cabang, bahkan ratusan cabang. Sampai jadi solusi buat mereka yang anak kantoran, ya, yang pengen makan siang atau makan malamnya, gitu. Halo, apa kabar? Tak kalah dengan kedua rekan coachnya, Coach Peter pun dengan penuh semangat melakukan mentoring lapangan ke peserta Juragan Zaman Now Season 2. Tadi saya sudah sempat mencoba makanannya, enak banget, dan juga sesuai dengan lidah orang Indonesia. Nah, tapi memang tantangannya adalah bagaimana Tokyo Kitchen ini bisa lebih dikenal oleh banyak orang dan juga bersaing dengan berbagai macam restoran Jepang lainnya di luar sana.
Masih banyak cerita menarik dan unik peserta. Khususnya ketika berhadapan langsung dengan panelis. Sesaat lagi di Juragan Zaman Now Season 2. Ya, saya make ini kayak nggak jadi merasa sama keren dengan Reno ya. Jadi ini boleh saya beli nggak, Bu? Boleh, Kak Oke, Red, saya beli sangat deh kalau boleh. gitu. Ya, misalkan sebuah kapal itu dihargai 29 juta. Angka itu datang dari mana? Jadi itu gimana saya, Pak? Oh, Misalkan tergantung saya hati. pesen ini gitu. Nah, saya lihat negaranya, bagian mana ini gitu. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Di balik inovasi produk yang luar biasa, presentasi produk yang menarik juga mampu mencuri perhatian para panelis. Sebagai produk kreatif dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, membuat markas miniatur Jati mampu mencuri perhatian melalui produk yang mereka presentasikan. Kerajinan yang terbuat dari kayu jati ini memang memiliki effort yang luar biasa dalam pengerjaannya. Dan tidak tanggung-tanggung, produk ini bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Saya memperkenalkan produk saya berbentuk replika kilang minyak berbahan kayu jati kuno. Saya naikin boleh, Pak? Boleh dinaikin. Saya naikin. Oh boy. Ini bisa. Enggak, Pak, aman. I'm not kidding. Oh, di ganjel ya? Gue pasti roboh. Setinggal lagi. Bisa naik. Aslinya seperti ini memang naik. Jadi kalau lautnya pasang bisa naik gitu ya? Luar biasa sekali. Ya, Pak. Mas Selamat kerjanya berapa tim? Satu tim berapa orang? 4 orang termasuk saya, Pak. Oh, hanya 4 orang? 4 orang. Oh. Dan ini untuk pengiriman ke Amerika dengan harga jual 29 juta dengan modal 5 juta. Ya, misalkan sebuah kapal itu dihargai 29 juta. Angka itu datang dari mana? Jadi itu gimana saya, Pak? Oh, Misalkan tergantung saya hati. pesen ini gitu. Nah, saya lihat negaranya, bagian mana ini gitu. Ya alhamdulillah puas. Ya deg-degan tuh ya pasti berkat JJN, Metro TV gitu. Jadi orang lebih banyak yang tahu bahwa saya punya karya ini loh, Indonesia itu punya karya ini yang secara tidak langsung udah go internasional. Tidak kalah effort, Marcona, brand fashion yang mengangkat sebuah sosok ikon dari Jawa, melakukan aksi fashion show dalam presentasi mereka di depan para panelis untuk mengenalkan produk-produk mereka. Bahkan sang mentor, Coach Peter, juga turut bangga mengenakan produk dari Marcona. Marcona punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, yaitu ikon Marcona itu sendiri. Karena ikon Marcona ini memang diciptakan oleh Mbak Agni dan itu eksklusif pastinya dan sudah di-trademark-kan juga. Pakailah your iconic gambar itu yang bisa meningkatkan atau membawa brand Marcona itu ke depan. Yang kedua, attention to details sama artinya itu fitting, very important. Kalau dipakai bukan saja kelihatan bagus tapi nyaman, tapi juga fitnya well. Karena di fashion itu sangat penting. Seringkali suatu desain yang baik, tapi kalau fitnya kurang baik, orang akhirnya juga pindah ke produk yang lain atau model yang lain. Jadi itu sangat penting untuk terus diutamakan dalam memproduksi. Banyak masukan untuk Marcona yang tentunya ke depan akan saya perhatikan supaya Marcona dan pesannya tadi dari para panelis agar Marcona terus berkarya dan menjadi semakin besar. Terima kasih. Peserta lain yang menarik perhatian panelis adalah Roro Kenes. Melalui salah satu produknya yang kini mendunia karena menjadi salah satu souvenir dalam event internasional G20 yang dilaksanakan di Bali
pada tahun 2022 lalu. Saat presentasi di depan para panelis, Roro Kenes juga menghadirkan model yang mengenakan produk tas mereka. Saya ingin membangun sebuah industri tas di mana di situ kami bisa memaksimalkan konten lokal dan juga artisan lokal. Di samping juga kami berusaha untuk bertanggung jawab terhadap limbah yang dikeluarkan dan melakukan pemberdayaan pada industri hulu dan hilir. Dalam bisnis ini, yang banyak dilupakan adalah data itu sendiri. Dari data itu kita bisa mengembangkan kemana-mana dalam segi produksi untuk mencapai market yang ingin disampaikan, tentunya akhirnya top line sales itu tadi. Jadi ini suatu yang spot on karena kita tahu sama-sama coach, data is amazing today. I remember terakhir kita ketemu, saya bilang bahwa social enterprise is also about business as usual. Yes. So you put your product first and then you put impact di setelahnya. Ya, I can help you with that and networking dan well done. Tas ini berapa harganya? Harganya 3.050.000. Jadi dijual? Iya betul. Boleh dibeli? Ya, boleh. Okay. Ya. Produk bagus itu biasa, karena produk bagus itu wajib. Akan tetapi kemudian ketika kita berbicara akan produk bagus, maka kita harus juga bisa menciptakan sebuah industri di mana itu mempunyai dampak sosial yang positif dan juga mempunyai rasa kepedulian terhadap penjagaan alam. Satu lagi, peserta yang mampu membuat panelis terkesima karena effort produk mereka adalah Nyonya Punya. Produk fashion tenun mereka adalah produk handmade yang dibuat langsung oleh tangan para pengrajin tenun di daerah Nusa Tenggara. Produk kami adalah berbagai macam dari tas, pakaian maupun sekarang kami mencoba masuk ke home decor. Bu, ini yang pakai biasa siapa Bu? Ini bagus sekali. Kalau Bagus dibilang sekali. yang pakai siapa merata, Kak Din. Penjualannya di mana Bu? Apakah ada online juga atau bagaimana? Online kita di Instagram, Kak. Tapi bersyukur kemarin kita diundang pameran di Los Angeles, ternyata di sana ada yang tertarik, orang sana yang punya butik di Texas 3. Jadi dia menjadi buyer kita mulai tahun ini dan kita senang udah pemesanan kedua. Kualitas tenun dan batiknya itu betul-betul bagus gitu, betul-betul handmade yang rapi sekali dan desain-desainnya juga menarik gitu ya. Ya, saya pakai ini kayak nggak jadi merasa sama keren dengan Reno ya. Jadi ini boleh saya beli nggak Bu? Boleh Kak, Oke, saya sangat beli deh kalau boleh. gitu. Keren ya, ternyata pakai jaket seperti itu juga cukup netral kalau dibawa ke berbagai acara dan juga ada satu story yang menarik bahwa ini tentang local empowerment. Ya, nah ini poin yang jadi nilai unggulnya gitu. Bu Teti, thank you. I look now good. Tadi I kurang good tadi. Wah, saya senang sekali karena bisa memberitahu para panelis betapa kita itu tidak melupakan salah satu budaya Indonesia adalah budaya kain kita yang sangat-sangat luar biasa kecantikannya yang harus kita pertahankan. Untuk mempertahankannya ya berarti kita harus mengenakannya. Selain terkesima dengan effort peserta dari industri kreatif yang luar biasa dalam melakukan presentasi, para panelis juga memberikan atensi khusus mereka ke beberapa produk kuliner. Di sini saya membawa 3. Saya membawa dark chocolate, strawberry sorbet, dan juga durian. Nanti silakan dipilih mana sesuai dengan favoritnya. Silakan. Ladies first. Durian, strawberry sorbet, and dark chocolate. Dark chocolate from Brau, durian from Medan, strawberry from Bedugul. Durian. You check whatever you like. Take durian. Take durian. Please, sir. Thank you so much. You're welcome. Ready? Kita ingin menonjolkan lebih ke local source ingredient. Jadi hampir 70% bahan baku kita berasal dari local source ingredient. Jadi ini yang akan menghindari kita dari kesulitan bahan baku ketika kita menggunakan bahan baku import. You know, ice cream is a great
business to do. Everybody love the ice cream man. Dimanapun juga kalau saya dulu kecil ada suara ting 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 ice cream, kita keluar untuk ice cream. Sebetulnya lebih pada bukan potensi. Ada dua hal. Yang pertama adalah sustainability karena banyaknya pemain ice cream di Indonesia. Tapi dengan adanya ingredients yang dipakai secara lokal, apakah itu strawberry, durian dan sebagainya dari tempat-tempat yang bisa dikembangkan, ini mungkin menjadi satu kekuatan yang berbeda dengan banyak production yang lain. Dan hal-hal yang tadi itu. Jadi ini bisa memperluas sebetulnya dan mempercepat grow-nya. Jadi ini yang perlu disupport karena again ice cream ada di mana-mana. Apa aja? Ini ada namanya Global Tea Amaranth, ini peony Pak, ini rose, ini kelapa, ini termasuk base on tea kita juga, yaitu white tea. Bagaimana Pak Rino? Boleh komentar hasil tehnya gimana? Secara simpel sih orang harus ngerti teh. Karena saya nggak ngerti, jadi yang ini tentu lebih enak daripada apa yang saya buat. Karena ya diberi kebebasan ya kan kita sesuka hati aja. So kita harus mengerti apa yang kita kerjakan lah. Tidak banyak orang yang familiar dengan artisanal tea house. Jadi ya, tipe bunga aja kita kalau disuruh namain 10 atau 20 itu belum tentu bisa. Apalagi lihat langsung yang bentuknya pun udah bukan in its original form dan baunya juga udah berbeda. Jadi harus ada penjelasan dan harus ada setidaknya arahan ya, orang yang bisa mengarahkan dari taste kita, dari kebiasaan kita minum atau makan sukanya tuh lebih kemana dan objektifnya apa. Dengan adanya informasi ini baru bisa membuatkan sebuah produk teh yang tailor made gitu. Masih banyak cerita menarik para peserta dan panelis di balik Juragan Zaman Now season kedua ini. Sesaat lagi di Juragan Zaman Now season 2. Pak Rex waktu itu buka 1000 porsi makanan gratis, cukup dibayar dengan doa. Saya salah satu yang makan di sini, Pak. Iya. Kok beda? Jadi warnanya lebih light, lebih terang, karena kok sudah menerangi jalan bisnis saya. Didukung oleh Finatra Productive Financing. Dalam membangun sebuah usaha, setiap orang memiliki alasan dan faktor yang berbeda-beda. Ada yang karena mengikuti hobi, memiliki skill, serta karena keadaan ekonomi. Namun, apapun faktor atau alasan berdirinya sebuah usaha, semua kembali kepada ketekunan pelaku usahanya. Seperti beberapa peserta di Juragan Zaman Now season 2 kali ini. Awal membangun sebuah usaha, mereka memiliki perjalanan dan cerita tersendiri yang kemudian dijalani dengan ketekunan. Tujuan saya merintis usaha karena saya mempunyai anak spesial yang divonis dokter tidak akan tumbuh atau kerdil. Makanya saya merintis usaha roti abon ini untuk anak saya yang spesial. Kami membangun usaha 4 saudara ini di tahun 2019 itu ketika perekonomian kami berada di level terendah. Usaha suami saya bangkrut dan kami struggling selama 1 tahun bagaimana mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Takdir berkata lain, tahun 2021, tahun lalu, suami saya meninggal dunia. Jadi kami pikir ini adalah salah satu legacy ya, semacam warisan yang harus saya teruskan sampai anak cucu saya nanti. Terima kasih para panelis dan Metro TV. Dengan mengikuti Juragan Now, alhamdulillah kita bisa membeli mesin yang lebih baik dengan kapasitas yang lebih besar.
alat ini sangat membantu kita untuk perkembangan usaha kita ke depannya. Dari segi produksi sekarang kita jadi lebih siap. Saya berasal dari Indramayu, Desa Babadan Indramayu, di mana penghasilan utama penduduknya adalah dari bertani dan menjadi TKW atau TKI ke luar negeri, sehingga banyak sekali anak-anak kecil yang tumbuh tanpa orang tua, dan hal itu membuat saya bertekad untuk menjadi orang yang berpendidikan. Saya selalu melihat packaging itu adalah amplop daripada suratnya. Kalau amplopnya bagus, suratnya pengen kita baca. Kalau amplopnya aja kurang menarik, kita akan baca nanti-nanti. Itu aja sih dari saya. Kalau rasanya, I understand you stay in Germany, sangat bagus dan sangat enak. Kadang-kadang orang mikir packaging yang bagus itu hanya visual desainnya saja. Tapi sekali lagi yang penting adalah informasi apa yang disampaikan ke pelanggan ya. Informasinya saya harus tahu ini cheese, pizza roll dan lain-lainnya. Itu dulu sambil makan yang lain, tapi rasanya enak. Lasagna sebetulnya di beberapa restoran saya nggak selalu merekomendasikan untuk membikin lasagna. Karena adalah makanan yang kelihatannya sangat simple tapi sulit untuk dibuat enak. Sayangnya punyanya Mbak Nailil itu rasanya enak. Berbeda dengan Pak Mujada dari Raos Floss Roll dan Ibu Nailil Muna dari Lasanyal, Octavia, pemilik dari Rajo Pisang, sampai tertipu karena rekan bisnisnya. 2001 saya ulang tahun itu saya ditipu ratusan juta. Gimana sih maksudnya? Kita buat kerjasama sama orang gitu. Outlet kita di bawah gitu, nggak ada. Outletnya di bawah? Iya di bawah. Terus kita mau buka outlet nggak ada. Dia buka lagi tempat lain? Iya, dari semua pengalaman itu membuat saya semakin kuat. Agak cukup panjang mengenai ditipu dan sebagainya. I think salah satu utama seorang entrepreneur atau dalam berbisnis adalah jeli-jeli mendapatkan partner. Jadi tidak ada salahnya kalau berpartner dengan orang baru untuk melakukan diligence yang dalam. Karena itu nggak salah, itu hanya namanya tertib, bukan kepercayaan, tertib administrasi lah begitu. Jadi ini mungkin berguna juga buat teman-teman yang di luar. Tidak segampang itu mencari partner, karena itu satu komitmen. Berkat keuletan dan semangatnya, Juragan Zaman Now season kedua ini juga menghadirkan para wanita inspiratif yang berhasil membangun usahanya di tengah berbagai kesulitan yang dialami. Waktu itu saya kan menekuni usaha catering dan kue-kue. Kerjain detailnya itu sampai mana. Saya pernah, udah banyak lah ngelihat di eksibisi atau di expo, terutama di luar negeri, oh ini karya tangan handicraft Indonesia, memang bagus-bagus, tapi saya belum pernah melihat yang sebagus Ibu Erna. Satu hal lagi yang menarik di Juragan Zaman Now season 2 kali ini, panelis mendapatkan gift dari peserta yang dibuatkan khusus oleh peserta sesuai dengan karakter panelis. Kaywood
memberikan jam tangan dengan filosofi kain-kain yang digunakan dalam jam tersebut. Saya punya silakan. surprise untuk para panelis, mohon dicek. Itu spesifik Mel Series 4,8 cm diameternya, Kak. Kayunya dari kayu sonokeling, kayu khas Indonesia. Kami namakan series itu Jetro. Jetro itu agung, jadi mudah-mudahan desain itu bisa memberikan keagungan buat yang memakainya gitu. Tampak manly, maskulin. Oke. Saya ganti deh. Langsung thank dipakai. you. Mudah-mudahan berkenan. Tambah keren ya. Oke. Iya, thank you. Baik. Terima kasih banyak Pak Irwan. Selanjutnya kita Kak ke Reno Pak Reno. barangkali. Kosong nggak? Serius. Kaget juga. Jetro juga. Sama Yes. seperti Pak Irwan. Pak Irwan, karena Jetro. tangannya saya pikir agak besar juga ya Pak Reno, kan badannya gagah gitu. Mudah-mudahan cocok. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Thank you. Wah, matching dengan batiknya ya. Oke, baik. Selanjutnya, Kak Dian Ono, spesifik female, itu namanya kami namakan Balin Series, yaitu pengembara dari bahasa Sanskerta dengan diameter 3,6 cm. Salah satu series awal yang itu dari desain almarhum suami saya juga, disempurnakan oleh tim kami. luar biasa Nanti sekali. dipaskan ya, Kak. Oke, cantik. Untuk Kak Rex. Oke. Warnanya lebih muda ya. Sami-sami satu lagi nih buat mentor saya yang tercinta. Coba langsung. Udah ngiler aja kan ini. Dari tadi nunggu, ini dapat Apa nggak nih? ya? Ada beneran? Kenapa berbeda? Loh, kok beda? Apa karena saya rusuh atau apa nih? No, itu dia ada kombinasi, jadi warnanya lebih light, lebih terang. Karena kau sudah menerangi jalan bisnis saya. Ya itu bentuk dedikasi kami ya, bahwa kami memiliki produk yang harapannya gitu kan bisa dinilai oleh para panelis, bisa dinilai gitu, bisa direview gitu kan. Jadi juga buat kenang-kenangan juga buat kita, kan selama ini juga sama Metro TV dikasih tambahan modal 5 juta, yaitu kami manfaatkan untuk salah satu branding kami gitu, salah satu cara kami untuk membranding produk kami kepada para panelis gitu. Tidak ketinggalan, Minimizu memberikan gift aquascape yang mereka desain sendiri sesuai dengan karakter masing-masing panelis. Di meja ibu bapak panelis sekalian bisa dibuka untuk dilihat-lihat, untuk diamati karya kami. Karya pertama kami beri judul The Time. Ya, Time silakan dibuka Pak. Nah, wow. Thank you, this is wonderful. Yes. Terima kasih. Kemudian yang Fantastic. kedua ada Promises untuk Pak Reino Barat. Karena kita tahu Pak Reino ada keturunan Jepang, jadi kami menghadirkan nuansa Jepang dengan menambahkan sakura di dalamnya. Thank you. Oke. Yang ketiga, nah ini ada namanya untuk Ibu Dian Blessing Hand. Di situ ada replika tangan ya yang memegang sebuah benih, bibit, biji pinus itu. Ya itu doa kami untuk Ibu Dian, semoga tangan Ibu bisa membawa kehidupan untuk orang yang banyak. Thank you so much. That's so nice. Oke. Bagus Dan yang banget. terakhir 1000 doa untuk Ui. Pak Rex Marindo. Kalau ini agak personal karena ini dari pengalaman pribadi saya kepada Pak Rex secara tidak langsung. Jadi saya kuliah di Bandung, kemudian Pak Rex waktu itu buka kedai nasi goreng mafia namanya, dan membuka 1000 porsi makanan gratis cukup dibayar dengan doa. Saya salah satu yang makan di situ. Iya. Jadi ini salah satu tanda terima kasih saya, karena dari situ saya juga terinspirasi untuk menjadi entrepreneur dari hal tersebut. Gitu. Wow. Wow, terima kasih. Wow. Memang ya, kalau yang dari hati, nyampainya ke hati Iya. juga. Oke. Selanjutnya, peserta akan berbagi cerita mengenai aksi sosial yang mereka lakukan. Sesaat lagi di Juragan Zaman Now Season 2. Didukung oleh Vinatra Productive Financing.
Di balik melestarikan produk dan kuliner khas Nusantara serta tidak semata-mata mencari keuntungan, peserta Juragan Zaman Now Season 2 ini juga memiliki aksi sosial di balik usaha yang mereka jalankan. Para peserta turut memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan mereka dengan melibatkan dalam proses produksi. Jamu Poeha, di balik melestarikan jamu yang merupakan warisan Nusantara, juga mengajak orang-orang yang putus sekolah untuk meracik jamu. Sehingga skill ini nantinya bisa bermanfaat bagi mereka. Kami di sini ada 8 karyawan, semuanya anak-anak putus sekolah. Jadi kami benar-benar mencari karyawan yang putus sekolah. Jadi ada 3 karyawan inti, 5 karyawan yang apabila rempah itu datang atau ada orderan banyak seperti itu. Jadi totalnya 8. Kalau harus dinilai kecintaannya mereka terhadap jamu dari 1 sampai 10 berapa? Kalau mereka lihat seperti itu mulai di angka 8. 8. Mbak Rike ini tidak hanya melestarikan budaya tapi melestarikan SDM-SDM yang mungkin agak sulit mencari pekerjaan di korporasi atau di perusahaan yang besar ya. Jadi saya rasa itu 2 pekerjaan yang mulia dan biasanya orang yang memiliki visi dan tujuan yang mulia itu biasanya banyak berkahnya. Dapur Kenda juga memiliki misi sosial yang tidak kalah luar biasa. Sang owner membuka kesempatan bagi ibu-ibu ojek online yang ingin menjadi reseller sehingga bisa membantu menambah penghasilan keluarga mereka. Kalau reseller ini sampai saat ini saya dibantu ibu-ibu Gojek, perkumpulan ibu Gojek di Jawa Timur, di Sidoarjo. Jadi beliau ini ibu-ibu yang keren banget mencari nafkah. Jadi saya memperbolehkan bumbu saya ini di repacking dengan syarat nomor PERT dan halal tidak boleh dihapus. Jadi diproduksinya tetap bumbu Kenda, namun ibu itu di repacking dengan merek yang lain-lain, Barokah dan lain-lain. Seperti itu. Memiliki keterbatasan fisik, lantas tidak membuat Ibu Irma berdiam diri. Selain berusaha tetap produktif dengan menjalankan usaha Mutiara Handicraft, Ibu Irma juga mengajak para penyandang disabilitas di daerahnya untuk ikut produktif. Ibu Irma juga kerap ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengajarkan keterampilan yang ia miliki kepada para penyandang disabilitas. Nah, inilah yang kita lakukan saat ini, kita melatih para penyandang disabilitas dari Sabang sampai Merauke ya. Ini kita melatih keset dan hasilnya itu disetorkan di kami. Bisnis kita itu bukan perencanaan, bukan planning, tapi yang sudah ada pre-ordernya. Jadi kita itu kadang-kadang ada order sampai 800 juta, tapi kenapa baru bisa di-cover itu 400 juta? Karena memang kita keterbatasan modal sehingga tidak bisa meng-cover semua. Di perusahaan ibu atau di grup ini, adakah seorang financial planner yang membantu ibu untuk melihat cash flow, proyeksi, dan sebagainya? Karena saya melihatnya, maksud saya adalah kan ordernya banyak, tumpuk-tumpuk ordernya. Meneruskan apa Pak Arun tadi katakan, biasanya kalau ada planner itu bisa dibalance antara exactly. So itu pernah ada atau pernah di? Iya, karena pengalaman gini Mas Irwan. Jadi pada saat saya mempunyai seorang manajer yang lebih pintar dari saya, waktu itu uangnya dibawa kabur seperti itu. Sehingga kita istilahnya kayak trauma gitu ya. Sekarang yang megang berarti saya sama suami saya. Produk itu bukan masalah dibikin aja, terus dijual. Kalau laku tapi kalau tidak ada planning financials, itu belum menjadi suatu kesatuan 360 dalam melakukan berbisnis. Dan ini penting karena beliau sebetulnya the main issue is untuk men-supply demand. Cokolatin juga tidak mau kalah.
Dengan potensi perkebunan coklat yang dimiliki Indonesia, Coklatin juga ingin menaikkan taraf hidup petani coklat melalui produk Coklatin mereka. Indonesia adalah negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia. Tapi sayangnya Indonesia tidak dikenal sebagai negara penghasil coklat di dunia. Lalu Indonesia memiliki varietas biji kakao terbaik dan hanya ada 10% di dunia, yaitu Criollo. Apa sih keunggulannya Coklatin? Coklatin menggunakan biji kakao Criollo yang merupakan varietas kakao terbaik di dunia. Kami menggunakan biji kakao fermentasi sehingga rasanya intensitasnya lebih kuat, lebih aromatik, bitternesnya lebih rendah, dan teksturnya lebih ringan. Lalu bahan baku kami pasti dari bahan baku lokal yang kami ambil dari petani. Dan kami memberikan dampak kepada para petani yang ada di Indonesia. Nah, memberikan dampaknya seperti apa sih? Biji kakao yang sebelumnya diambil banyak beredar tidak difermentasi. Rata-rata harganya di angka 20.000 per kilo. Namun kami menggunakan biji kakao yang difermentasi sehingga rasanya naik dan bisa memberikan dampak yang lebih positif kepada petani. Dengan keunggulan produk yang dimiliki dan hasil presentasi yang mampu menarik perhatian panelis, peserta berhasil mendapatkan pesanan, tambahan modal, hingga investasi yang cukup besar dari panelis. Markas Miniatur Jati mendapat apresiasi yang luar biasa dari salah satu panelis. Irwan Musri memberikan orderan dengan nilai tertentu kepada Markas Miniatur Jati. Karena apresiasi kita yang sangat tinggi. Dan juga saya ingin Mas Slamet dapat merasakan karya ataupun keahlian ataupun artis yang Mas Slamet ada di dalamnya. Saya ingin melakukan satu order yang akan nanti di commission kita bisa bicarakan. Dan juga saya ingin Mas Slamet merasakan apresiasi harga. Jadi untuk mungkin yang pertama kali dengan size yang sama, saya ingin mengorder dengan harga 50 juta rupiah. Ya alhamdulillah, ya sangat alhamdulillah gitu, nggak nyangka gitu. Emang awalnya nggak investasi, malah dapat order gitu kan dari Pak Irwan Musri 50 juta ya. Alhamdulillah senang. Memiliki produk yang sangat disukai oleh para panelis, Brebes Mili mendapatkan tambahan modal yang cukup besar dari panelis. Karena betul-betul menikmati produknya, saya akan membuat suatu proposisi ataupun keinginan untuk sama-sama bisa depan bersama. Karena tadi sudah diberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Saya pikir tidak perlu bernegosiasi kalau bisa, so it's non-negotiable. Saya mengoffer untuk dapat ambil equity 5% sejumlah 150 juta. Yes or no? Yes or no? Yes. Very good. Sesuai doa kami juga, kami bisa kolaborasi dengan panelis Pak Irwan yang tertarik untuk melakukan investasi ke kami, dan insya Allah gitu ya, it's not about the money, it's not about the amount, but it's all about someone who we will collaborate ya. Dan karena kita tahu banget Pak Irwan itu salah satu konglomerat di sini, pengusaha yang sudah sukses, jadi insya Allah dengan kolaborasi bersama beliau kami yakin bisnis kami bisa bertumbuh. Terima kasih. Mereka mempunyai kecintaan apa yang mereka lakukan dan produknya sendiri banyak bagus, so it's no brainer ini untuk dapat bersumbangsi ataupun bersama-sama bermitra untuk mengembangkan keinginan mereka untuk dapat sukses dan membuka lapangan kerja. Dengan potensi yang dimiliki, serta melalui negosiasi yang cukup alot antara panelis dan peserta, akhirnya Tampah mendapatkan investasi yang sangat besar dari para panelis. Penawaran dari Mbak Davina ya 200 juta 5% ya equity. Saya langsung aja 200 tapi persentasenya nggak 5% tapi 10%. Saya setuju dengan Rian that the valuation-nya
Too high? Saya tawarin 500 juta untuk 10%. Mungkin siapa yang bisa memberikan tim terbaiknya untuk membantu kami di bagian produksi dan business development, itulah mungkin yang membuat kita lebih tertarik. Dan ini semua, by the way, harus ada due diligence-nya dulu ya. Dari segi legal, financials, operations, itu tentu kalau itu semuanya udah clear baru kita deal. You retain sepertiga gitu. Jadi kita semuanya starting line-nya tuh sama. How about I make another offer, revised offer di 33,34% atau sepertiga dari perusahaan. Sepertiga berarti ya? Sepertiga in cash sebesar 1 miliar rupiah. Apakah Tampah akan menerima investasi dari panelis? Deal or no deal? Deal. Oke. Rasanya excited banget. Kita berharap dengan masuknya 3 panelis ini bisa menambah outlet-outlet baru untuk Tampah dan membuat usaha Tampah itu lebih berkembang lagi dan lebih pesat lagi dari sebelum mereka masuk ke dalam Tampah. Saya merasa kapasitas saya yang kita miliki di perusahaan itu pas modularnya untuk kekurangan di Tampah ini. Yang pasti seru ya ketika melihat obrolan mereka, yang pasti ini adalah sebuah keputusan besar di mana para panelis memutuskan untuk mau masuk ke dalam Tampah. Dan ini juga keputusan besar bagi Tampah mau menerima offer dari para panelis. Melalui Juragan Zaman Now Season 2 kali ini, beberapa peserta melakukan pengembangan usaha dengan membuka outlet baru, serta ada yang menjalin kerjasama antara peserta. Dan inilah highlight cerita di balik kompetisi Juragan Zaman Now Season 2. Sampai jumpa di Juragan Zaman Now Season berikutnya. Ini bagus sekali loh. Ini bagus banget. Iya, ini keren banget. Bagus sekali. Ini pakai sate ayam. Kuahnya enak ya? Mas Reno? Kenyal. Pak Irwan? Mie enak. Mie ya? Satu kata setelah mencicipi bakmi ini. Nagih. Delicious. Enak. Bang Kalau Rex? saya kebetulan pelanggan. Pelanggan ya? Wah.